Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Pagi tadi Metro TV mengulas tentang dana desa. Nah, ini yang mungkin bisa mulai kita bahas sebagai pembuka. Jadi kira-kira data yang dia sampaikan bahwa dari 74.000 desa yang ada di Indonesia ini, baru 18.000, artinya belum ada 50% dana desa yang cair. Itu jurnal kabupatennya. Belum kalau kita dalami lagi, setelah masuk ke kabupaten, apakah sudah cair ke sampai desa? Setelah masuk ke rekening desa, apakah sudah bisa dibelanjakan? Nah, temuan-temuan kita di lapangan misalnya, kita kemarin habis dari Kebumen. Ini Kebumen itu kan kalau kita ngomong desa, indikator tingginya. Di sana masih kita temukan bahwa dana desa yang sudah ada di rekening desa pun belum cair, belum bisa dibelanjakan. Mengapa? Karena untuk pencairannya membutuhkan rekomendasi dari camat. Ketika camatnya ditemui, dia bilang kasih PMD. Ketika kasih PMD-nya ada, camatnya nggak ada. Jadi liku-liku dana desa ini cukup rumit di lapangan. Karena kemudian kalau kita mencoba membuka anotasi ini, misalnya tentang dana desa, kita bisa buka di halaman keuangan desa dan aset desa 347 misalnya. Diterangkan di sana bahwa kalau undang-undang ini diperas, maka kata kunci ada di sini. Itu kata Mas Toro dan diamini oleh Ketua Pansus waktu itu ya. Nah, di belakang kita bisa simak juga isu-isu krusial apa yang ada di situ gitu kan. Termasuk sebetulnya di undang-undang ini tidak cukup clear mengatur kalau dana desa itu sudah disalurkan di kabupaten, kemudian kabupaten menahan. Saya menemukan beberapa kasus bulan Mei kemarin kan pemerintah pusat sudah mentransfer 40%. Ternyata ada satu kabupaten yang, ya mungkin banyak, bukan hanya satu, tapi saya menemukan satu yang baru mentransfer 20%-nya ke desa. Padahal kalau menurut aturannya, setelah ditransfer ke kabupaten, 2 minggu setelah itu harus ditransfer ke rekening desa. Masih banyak kasus-kasus lain yang bisa kita simak di sini, dan kita mendaftar dari isu krusial yang ada di buku ini. Ada 80 isu krusial. Pak Tiro setelah launching ini belum ditentukan tanggalnya kapan, tapi kita akan melakukan serial diskusi untuk membahas isu-isu krusial itu, sehingga bisa kita sampaikan ke pembuat kebijakan apa yang harus ditindaklanjuti. Di hadapan kita sudah ada anotator Mas Bejo Untung, namanya double nih, Bejo itu Untung itu ya juga Bejo. Itu yang ada. Dari tim perwakilan tim anotator, satu lagi ada Mbak Tanti. Mbak Tanti boleh ke depan, Mbak Tanti. Terus nanti ada penanggap dari teman kita yang ada di Kemen Desa, ada Pak Maizir Ahmadin. Beliau di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa. Mohon maaf, jangan salah sebut, saya tahu itu sensitif. Oke. Nah, kali ini mekanisme forum ini nanti Mas Bejo akan mempresentasikan yang masih istilahnya tiga shock isu gitu di undang-undang ini. Kemudian akan mereview tentang kesiapan desa. Kemudian kelanjutannya anotasi ini gimana, dan kemudian Mas Maizir nanti akan memberikan tanggapan-tanggapan. Saya sudah dapat masukan dari Mas Purwoko. Tadi saya sudah membaca lengkap ini karena kemarin saya coba itu, Mas ini coba dibaca sebentar Mas itu kan. Yang nampak di buku ini adalah aktor yang ada di panggung. Waktu DPR membahas memang direkam di notulensi, tapi peristiwa di luar gedung yang hero itu belum tercover di sini. Nah, ini mungkin masukan bagi kita untuk menyempurnakan di tahap berikutnya. Karena memang
peristiwa yang di luar itu belum masuk ke buku ini. Mazhab buku ini adalah mazhab pembahasan di DPR-nya. Nah, barangkali nanti di edisi online yang sedang kita sempurnakan, itu akan bisa memuat cerita-cerita itu, dan kalau itu bisa dilakukan pasti akan sangat menarik dan bisa menggerakkan Indonesia ini. Silakan Mas Bejo untuk melakukan presentasinya. Terima kasih Mas Rofik sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah punya banyak pengalaman gitu ya, kira-kira bagaimana proses mengimplementasikan undang-undang desa, baik itu dari lembaga donor, kemudian teman-teman CSO, atau mungkin juga teman-teman komunitas di masyarakat, atau bahkan di sini ada dari ini ya, dari perangkat desa juga. Itu mungkin sudah punya banyak pengalaman tentang temuan-temuan yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi ini. Tapi mungkin dalam forum ini izinkan saya untuk melakukan flashback sebentar gitu terhadap proses pembahasan di dalam undang-undang desa ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya suasana yang terjadi ketika proses itu berlangsung. Ibarat mobil kan sebenarnya Bapak Ibu ini sudah pakai mobilnya gitu ya. Mungkin pengalaman ada yang sudah pakai kemudian klaksonnya nggak bunyi, spionnya copot, nggak copot gitu. Atau bahkan setelah dipakai mobilnya semuanya bunyi kecuali klakson gitu ya. Nah itu nanti kita akan coba flashback kira-kira bagaimana proses pembuatan mobil itu gitu ya. Nah terkait dengan dengan metode, kemudian tujuan segala macam tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Salim. Di sini mungkin saya akan ya terkait dengan tujuan, latar belakang dan sebagainya mungkin tadi sudah sekilas disampaikan oleh Pak Agus Salim, tapi mungkin perlu saya sampaikan lagi titik tekannya bahwa adalah kenapa kita menyusun anotasi sebenarnya ingin meletakkan satu proses deliberasi yang begitu kompleks dan dinamis yang terjadi di DPR begitu ya, di dalam ruang-ruang publik, sehingga nanti publik bisa mengkritisi atau bisa menilai bagaimana sebenarnya DPR dan stakeholder termasuk pemerintah dan DPD dalam rangka menyusun undang-undang ini, sehingga nanti semangatnya bisa ketahuan siapa yang mendukung kebijakan apa, kemudian siapa yang punya interest terhadap kebijakan tertentu, itu nanti akan kelihatan di situ. Nah, anotasi ini dibikin salah satunya adalah untuk meletakkan proses-proses deliberasi itu dalam ruang-ruang publik. Itu nanti mekanisme atau media ruang publiknya nanti bisa kita perluas misalnya dalam bentuk online dan sebagainya. Yang tadi disinggung oleh Mas Rofik bahwa mungkin nanti teman-teman Patiro dan beberapa jaringan lain akan meletakkan anotasi ini dalam forum-forum itu, sehingga nanti akan banyak feedback yang kemudian nanti akan memperkaya anotasinya itu sendiri. Kemudian terkait dengan metode tadi juga sudah dibahas bahwa yang kita lakukan adalah mengumpulkan berbagai macam risalah dari proses pembahasan dari mulai raker, kemudian termasuk juga kita kumpulkan risalah-risalah audiensi gitu ya dengan stakeholder yang lain seperti komunitas maupun lembaga-lembaga yang concern dalam isu-isu desa. Nah, dari situ kita juga melihat bagaimana proses yang berlangsung di dalamnya. Nah, dari proses yang cukup lama, ini 9 bulan 10 hari kita sudah melahirkan, dan ternyata kalau dari sudut pandang tim anotator gitu ya, kita memiliki beberapa pemahaman yang kita lihat dari proses pembahasan itu. Yang pertama adalah di sana itu ada dua aliran besar gitu ya, dua aliran besar yang mempengaruhi proses pembahasan itu, yaitu aliran prinsip self-governing community dan aliran local self-government gitu ya. Nah ini barang apa kita juga nggak tahu, tapi nanti mungkin bisa saya jelaskan. Jadi self-governing community itu semangatnya adalah bagaimana desa dikelola oleh masyarakat itu sendiri dalam proses-proses demokratisasi yang berlangsung di tingkat desa. Ini aliran itu juga begitu kuat sehingga
ini harus dikedepankan gitu ya. Sehingga sekuat mungkin adalah agar proses-proses pengaturan ini dijauhkan dari kontaminasi pemerintahan di atasnya. Gitu ya. Pemerintah di atasnya adalah pemerintahan provinsi maupun kabupaten. Karena memang kalau kita lihat dari naskah akademiknya kan sebenarnya bahwa undang-undang desa ini kenapa dipisahkan dari, kalau kemarin kan waktu masih berlaku undang-undang nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah, itu kan undang-undang desa itu masuk di dalamnya gitu ya. Nah itulah kemudian yang menimbulkan interpretasi bahwa ternyata desa masih menjadi perpanjangan tangan kabupaten maupun kota atau pemerintah di atasnya. Nah, semangat dari pembuatan undang-undang yang baru ini sebenarnya kan untuk self-governing community ini, sehingga aliran yang ini itu mendorong agar di dalam klausul-klausul yang dibuat di dalam undang-undang itu seminimal mungkin agar menghindari intervensi atau pengaruh dari kabupaten kota. Tapi juga ada aliran yang kedua tadi, yaitu local self-government. Jadi bagaimanapun juga desa itu adalah masih bagian dari pemerintahan lokal, sehingga apapun yang terjadi di desa itu ya harus dikontrol oleh pemerintah di atasnya. Nah perlu saya sampaikan waktu itu kan yang menjadi leading sektor pembahasan itu kan masih Kemendagri gitu ya. Kantornya Pak Maizir mungkin masih belum ada desanya waktu itu, jadi masih Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, masih PDT, belum ada D-nya. Jadi yang menjadi leading sektor pembahasan dari pemerintah itu kan Kemendagri. Nah, mungkin teman-teman dari sanalah yang punya concern untuk menerapkan sedemikian dominannya local self government itu, sehingga semangat untuk misalnya memperkecil kewenangan desa itu juga ada banyak pembahasan di situ gitu. Nah, tapi kemudian akhirnya kedua aliran ini disepakati sehingga undang-undang yang lahir ini yang ada di tangan Bapak Ibu semua itu menerapkan dua prinsip itu tadi. Jadi hybrid antara self governing community maupun local self government. Nah, ini manifestasinya dalam bentuk apa gitu ya, kira-kira pertanyaannya kan kemudian begitu. Manifestasinya adalah yang pertama, itu penerapan self local government itu memang secara normatif itu banyak disampaikan secara jelas di undang-undang ini, bahwa proses-proses pemerintahan atau tata kelola pemerintah desa itu memang dilakukan secara lebih mandiri gitu ya. Dilakukan secara lebih mandiri, misalnya ada peranata-peranata yang dibentuk seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun di undang-undang yang lalu itu ada diatur, tapi pada undang-undang desa ini peranata-peranata demokrasi di tingkat desa itu didetailkan secara lebih rinci gitu ya. Misalnya bagaimana proses perekrutannya, kemudian masa periodenya. Lalu juga selain BPD yang formal itu juga disediakan forum-forum seperti misalnya musyawarah desa, keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat desa. Lalu diberikan diatur juga untuk pembentukan kelembagaan masyarakat desa. Jadi proses-proses tata kelola pemerintahan yang demokratis itu memang secara normatif diatur sangat cukup lumayan jelas gitu ya di dalam undang-undangnya. Tetapi sekali lagi karena bukan semata-mata self governing community, jadi ada local self government-nya itu, makanya proses-proses yang demokratis itu di tingkat desa itu masih tetap ada kontrol dari pemerintah kabupaten maupun kota, terutama ya karena yang bersentuhan langsung dengan di wilayahnya itu. Yaitu dalam bentuk apa? Misalnya di sini diatur proses pembinaan dan pengawasan itu masih dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian juga terkait dengan soal self governing community itu juga mengatur sampai bahwa pemerintah desa itu punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan desa. Nah, peraturan desa ini kan sebenarnya kompleks juga kalau kita lihat dari tata peraturan perundang-undangan. Apakah dia bisa di dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan itu bisa
apa namanya, bisa dianggap sebagai bagian produk hukum yang diakui gitu kan. Saya nggak tahu, nanti mungkin teman-teman yang dari hukum punya perspektif sendiri gitu ya. Sehingga nanti apakah kalau misalnya ada peraturan desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya bisa di-challenge misalnya dalam proses judicial apa namanya kalau di MA, judicial review di MA. Nah itu proses apa perdebatan itu juga masih belum selesai sampai sekarang saya kira. Nah nanti kita akan masuk ke isu krusial. Jadi salah satu persoalan itu kita masukkan di isu krusial yang nanti kita akan bahas di serial-serial diskusi. Nah itu, tapi kembali lagi bahwa peraturan desa itu juga tidak serta-merta dia bisa dikeluarkan oleh pemerintah desa bersama BPD-nya tentu saja, tetapi masih ada proses evaluasi dari pemerintah kabupaten maupun kota gitu ya. Nah ini mungkin adalah bentuk-bentuk dari hibrid antara kedua itu tadi. Jadi memang ternyata benar bahwa pusat perhatian pembahasan itu pada proses-proses yang terkait dengan keuangan. Yang mengemuka pada saat itu adalah yang ini, alokasi APBN. Nah itu juga ada perdebatan di sana. Perdebatannya semacam apa, dinamikanya itu mungkin nanti bisa dibaca di prosesnya di situ, di anotasi ada. Jadi ada tarik menarik antara pendapat yang mengatakan bahwa perlu ada dana APBN dan tidak perlu ada dana dari APBN. Yang kemudian akhirnya disepakati ada dana APBN yang sebenarnya yang besarnya adalah kalau dia dari penjelasannya 10% dari dan di luar dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke kabupaten. Nah ini soal alokasi itu juga menjadi perdebatan gitu ya, menjadi perdebatan. Kemudian juga soal basis tentang persyaratan basis besaran terhadap uang yang harus diterima, yang akan diterima oleh desa. Itu kan kalau di undang-undangnya kan kita mungkin sudah banyak paham gitu ya. Yang dijadikan basis atau indikator kan ada misalnya sebaran penduduk, lalu tingkat kemiskinan dan seterusnya, itu juga menjadi bahan perdebatan di situ. Jadi intinya memang proses pembahasan yang sangat banyak dibahas itu adalah terkait dengan pengaturan tentang keuangan. Sehingga mungkin di anotasi ini juga akan ada porsi yang banyak untuk membahas soal itu. Nanti Mbak Tanti mungkin akan menjelaskan secara lebih lanjut bagaimana kira-kira proses yang terjadi terkait dengan keuangan. Kemudian yang ketiga, itu kita memahami bahwa ada yang berbeda dari pengaturan undang-undang ini, bahwa yang sedikit banyak itu nanti akan berkontribusi pada proses perbaikan rencana penyusunan proses perencanaan pembangunan jangka menengah gitu ya, atau RPJM. Nah ini kan kalau teman-teman ikuti selama ini kan misalnya dalam proses-proses musrenbang dan sebagainya, misalnya aspirasi-aspirasi dari tingkat masyarakat desa biasanya dikumpulkan, tapi ketika dia menjadi dokumen perencanaan ternyata aspirasi yang muncul itu kadang tidak diakomodir gitu ya. Nah undang-undang desa ini secara lebih spesifik kami kira dapat mengevaluasi proses itu karena ada pengaturan tentang proses-proses perencanaan yang dilakukan di tingkat desa. Ya, proses-proses perencanaan yang dilakukan di tingkat desa dalam bentuk RPJMDes maupun dalam bentuk rencana tahunan itu. Yang kemudian ini kan didokumentasikan ya. Saya kira ini juga temuan yang kita dapatkan dari proses penyusunan anotasi itu. Jadi desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan sendiri yang dengannya dia bisa menjalankan perencanaan itu dengan agak leluasa dan lebih real gitu ya, daripada proses yang sebelumnya kan tidak. Mungkin ada program-program yang dikucurkan secara nasional gitu, tapi mungkin prosesnya kan tidak terlalu partisipatif, digali dari proses musyawarah di tingkat desa gitu. Kemudian yang keempat itu kita melihat ada tentang desa adat. Desa adat ini juga sebenarnya kan kalau kita lihat perdebatannya itu ada yang ingin tidak diakomodir di dalam pengaturan undang-undang desa ini. Gitu. Jadi
undang-undang ini awalnya memang tapi awalnya kalau kita lihat struktur dari RUU yang disusun oleh pemerintah itu, dia tidak menjadi subjek dari desa adat, tidak menjadi subjek dari pengaturan ini. Tapi ternyata desakan dari DPR begitu kuat, ya hampir semua fraksi itu mengarahkan atau meminta agar pengaturan tentang desa adat itu dijadikan bagian dari undang-undang ini. Dan akhirnya masuk, lalu kemudian ada diatur soal proses-proses bagaimana desa adat ditetapkan menjadi desa yang menjadi subjek itu dari undang-undang ini. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di aturan peralihannya itu agak agak kontraproduktif gitu ya, karena di aturan peralihannya dinyatakan bahwa proses penetapan desa adat itu hanya berlakunya satu tahun setelah undang-undang ini disahkan. Jadi ketika kita sekarang sudah lewat dari 1 tahun, juga problem ketika nanti ada desa adat yang ingin mengajukan untuk ditetapkan menjadi desa yang diakui sebagaimana diatur di undang-undang ini. Saya dengar kabar katanya ada teman-teman yang mas di belakang yang ngaguk-ngaguk tadi. Mungkin sudah ada prosesnya ya, ada teman-teman yang coba untuk mengajukan judicial review terhadap ketentuan itu. Nanti mungkin bisa cerita ya di proses diskusi. Itu soal desa adat. Nah, kemudian juga yang kita temukan adalah adanya penyediaan ruang pemberdayaan ekonomi desa. Nah, di state secara jelas di undang-undangnya, secara normatif di situ tentang pembentukan badan usaha milik desa. Nah, ini juga satu pemahaman yang dengan BUMDes nanti itu diharapkan ada proses peningkatan ekonomi di tingkat desa. Dan ini sebenarnya kan ruh dari dibuatnya undang-undang ini kan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat masyarakat desa sehingga laju urbanisasi bisa ditekan. Nah, melalui proses pembentukan BUMDes inilah kira-kira nanti upaya-upaya untuk peningkatan itu diakomodir di sana. Meskipun juga tidak hanya sekedar BUMDes, tapi juga ada pengaturan tentang aset-aset lain yang dimungkinkan yang bisa dilakukan atau usaha-usaha lain yang dimungkinkan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aset desa atau aset masyarakat desa. Nah, ini persoalan BUMDes itu juga mungkin nanti akan menjadi diskusi yang menarik ataupun diskusi yang panjang juga ya buat kita, karena saya nggak tahu, tapi dari pengamatan saya secara pribadi kan sebenarnya praktik-praktik pengelolaan BUM di tingkat desa itu kan mungkin masih minim gitu ya, walaupun ada. Itu praktek pembelajarannya seperti apa, itu mungkin jadi bahan pembelajaran kita nanti untuk kedepannya seperti apa. Jadi kan jangankan ngomongin BUMDes gitu ya, BUMN aja yang di tingkat nasional gitu masih tetap disuntik gitu oleh dana-dana pemerintah, ngakunya rugi terus, tapi nggak tahu kita ruginya untuk apa. BUMD kan juga kasusnya begitu. Nah, apakah kita bisa belajar dari proses-proses yang terjadi di BUMN maupun di BUMD untuk pengelolaan di BUMDes-nya gitu. Nah, ini soal BUMDes-nya sendiri. Nanti mungkin Pak Maizir juga bisa mengomentari soal itu. Nah, ini beberapa temuan, ada 5 pemahaman yang kita dapatkan dari proses anotasi, tapi itu nanti mungkin juga bisa berkembang ya seiring dengan implementasi yang dilakukan. Nah, terkait dengan itu tadi, proses-proses yang kita lihat, ternyata kita mendapatkan banyak isu-isu krusial yang muncul di situ. Ya, kenapa kita sebut isu krusial? Karena dengan adanya pengaturan-pengaturan yang mungkin masih belum lengkap, dia bisa menimbulkan semacam loophole atau lubang-lubang yang mungkin perlu diisi lagi, kira-kira bagaimana pengaturannya agar lebih ideal. Kemudian juga mungkin ada problem-problem implementasi nanti ketika mungkin itu norma-norma itu mungkin berkaitan dengan undang-undang lain yang bisa saja terjadi konflik gitu ya. Atau mungkin terdapat pengaturan-pengaturan baru yang kalau diterapkan secara saklek dia akan menimbulkan guncangan
di tingkat desa, atau bahasanya Pak Luhut itu menimbulkan kegaduhan, ya. Mudah-mudahan nanti di desa tidak ada yang bikin gaduh. Meskipun yang bikin gaduh sekarang kan sudah di di switch gitu ya posisinya. Di polisi maksudnya, bukan di desa. Itu kita menemukan ada 29 subtema gitu ya, subtema dari isu krusial. Saya kira secara eksplisit itu juga sudah dicantumkan di sini, itu adanya di tanggapan penulis. Tapi secara daftar sebenarnya kita sudah menyusun, tapi nggak tahu, mungkin panitia belum membagikan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita simpan saja isu krusial itu karena akan menjadi bahan diskusi kita. Jadi ada 80 isu krusial gitu ya. Ini tadinya kita mau cari lagi gitu, mau cari lagi sampai mungkin bisa nambah 19 sehingga nanti pas bisa ketemu 99 dari Asmaul Husna gitu. Nah, ini ada 80 isu krusial, banyak sekali, ada 29 subtema. Salah satu contoh yang bisa saya tampilkan di sini adalah terkait dengan pengaturan pendapatan asli desa atau subtema tentang pendapatan asli desa. Nah, secara normatif di situ dijelaskan bahwa ada penjelasan yang mengatakan bahwa salah satu aset desa itu adalah dari hasil tanah bengkok, gitu ya. Jadi tanah bengkok yang selama ini menjadi haknya kepala desa, itu kan hasilnya selama ini kan dinikmati oleh kepala desa sebagai pendapatannya si kepala desa. Tapi ada di undang-undang ini ada pengaturan tentang bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah bengkok tadi masuknya akan menjadi aset desa, bukan aset kepala desa. Nah, ini kan satu norma yang kita anggap krusial karena kalau misalnya kita terapkan begitu saja tanpa ada misalnya proses deliberasinya atau proses diskusinya di tingkat desa akan menimbulkan guncangan-guncangan gitu ya. Saya dengar beberapa waktu lalu ada teman yang cerita, saya nggak tahu di desa mana gitu, di desa di Kebumen atau di mana gitu. Jadi begitu tahu undang-undang ini gitu ya, baca undang-undang ini, penjelasan tentang tanah bengkok dan sebagainya, itu langsung gitu anggota BPD-nya menyambangi rumah kepala desa, kemudian dengan kalau misalnya kita bikin kayak diilustrasikan seperti film gitu ya, suruh tekan surat gitu, kemudian dibawa kokangan senjata kepala desanya untuk menyatakan bahwa mulai sekarang aset hasil tanah bengkok bukan jadi milik kepala desa lagi tapi menjadi aset desa. Nah, itu kan kalau prosesnya tidak didialogkan, kemudian tidak ada fasilitasi yang smooth gitu ya, itu kan proses perubahan itu bisa jadi gaduh juga, itu nanti bisa jadi bahan-bahan kegaduhan ya kalau tidak bisa kita sebut sebagai revolusi. Waduh, ngeri lagi itu istilahnya. Jadi itu isu-isu krusial yang kita temukan, ada 80 isu krusial. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari di sini catatan-catatan tentang isu krusial itu, dan kita punya agenda nanti di tindak lanjutnya akan berusaha untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang isu-isu krusial tadi. Ya, kita akan membicarakan lebih lanjut tentang isu-isu krusial tadi. Kita overlay gitu ya dengan praktek-praktek yang sudah dilakukan selama ini di tingkat implementasi di desa. Kemudian dari situ kita bisa menemukan semacam titik-titik terang atau titik-titik temu untuk mengatasi atau mengantisipasi isu-isu krusial itu tadi, sehingga isu-isu yang tadinya krusial paling tidak menjadi isu yang lebih smooth dan tidak menjadi isu-isu yang menimbulkan konflik di tingkat bawah. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengayaan materi yang tadi saya katakan bahwa tujuannya kita membuat anotasi ini adalah untuk menempatkan proses pembahasan di ruang-ruang publik. Nah, itu diharapkan nanti ada proses feedback gitu dari pembaca atau dari praktisi atau mungkin dari pendamping atau mungkin dari pemerintah atau mungkin dari pembuat kebijakan untuk pengayaan materi itu tadi. Nah, mekanismenya itu nanti bisa dilakukan secara offline maupun dilakukan secara online, sehingga kedepannya nanti anotasi ini akan menjadi semacam living dokumen buat kita semua dalam proses menjalankan amanah untuk mengimplementasikan undang-undang desa. Saya kira itu saja dari saya, mungkin nanti ada
teman lain Ibu Tanti, tim anotator juga bisa menambahkan pada bagian-bagian yang mungkin belum bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bejo, Mbak Tanti. Mbak Tanti ini yang nyusun untuk bagian keuangan desa dan aset desa. Jadi barangkali ingin mengeksplor apa temuan di pasal ini, karena tentu soal keuangan desa ini pasti akan terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian pada acara pagi hari ini. Saya sedikit saja menambahkan dari yang tadi sudah secara lengkap dipresentasikan oleh Mas Bejo terkait dengan anotasi, khususnya adalah klaster 6, klaster keuangan desa dan aset desa, yang mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat itu di halaman 347 dari buku anotasi ini. Jadi sekedar gambaran, sebenarnya pasal-pasal terkait keuangan desa dan aset desa itu pasalnya sangat sedikit, hanya ada 7 pasal, yaitu pasal 71 sampai dengan pasal 77. Tapi hebohnya luar biasa gitu. Nah, pasal 72 ini adalah pasal yang memang spesifik mengatur sumber-sumber pendapatan desa, dan pasal yang memang paling banyak dibahas di DPR yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Raufik dan juga Mas Bejo. Kalau diperas memang akhirnya ketemulah pasal 72 sebagai pasal memang yang waktu itu paling banyak dibahas di DPR. Sehingga di anotasi ini kalau Bapak dan Ibu sudah sempat buka-buka, ada 20 halaman sendiri yang membahas, yang menjelaskan bagaimana pembahasan pasal 72 di DPR, mulai dari rumusan awal di RUU-nya itu sebenarnya ada yang memang mengusulkan dari berdasarkan dokumen DIM. Kami melihat bahwa ada fraksi memang yang memang sudah mengusulkan persentase tertentu dari APBN. Ada yang minta 5%, Demokrat. P3 minta 20% dari APBN. Kemudian ada juga yang hanya mengusulkan perbaikan redaksi, dan ada juga yang menyetujui saja, tidak ada masukan. Nah, dari rumusan ini sebenarnya memang di awal pemerintah dalam hal ini diwakil oleh Kementerian Keuangan memang masih menolak, resisten terhadap adanya usulan alokasi APBN yang langsung ke desa, dengan argumentasi bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang 33 terkait perimbangan keuangan, karena dana transfer yang dari pusat ke daerah itu nyampenya, titik terakhirnya adalah di tingkat kabupaten kota, tidak nyampe ke desa. Jadi awalnya memang resisten, hanya kemudian perjuangan dari teman-teman di sini yang aktif melakukan audiensi di RDPO, ada dari Parade Nusantara yang memang kemudian berargumen bahwa ini memang penting karena nggak adil dan seterusnya. Teman-teman bisa baca, dan akhirnya memang melalui proses-proses diskusi akhirnya memang dipecah jadi 2. Jadi dana APBN yang nyampe ke desa itu ada 2. Yang pertama adalah dari bagian dana perimbangan, yaitu 10%, yang sebenarnya sekarang jumlahnya itu meningkat karena rumusnya berubah, yang biasa disebut dengan alokasi dana desa. Jadi kalau yang rumus yang dulu sesuai dengan PP 72, rumusnya memang sudah dikurangi dengan belanja pegawai. Sementara di Undang-Undang Desa ini hanya kemudian dari dana
DAU plus DBH minus DAK, sehingga ini ada peningkatan dari sisi jumlah. Kemudian yang kedua adalah dana desa, yaitu dana yang langsung dari APBN di luar dana perimbangan, sehingga memang konsekuensi yang paling menonjol dari adanya undang-undang desa terkait dengan keuangan adalah meningkatnya jumlah dana yang diterima oleh desa itu. Nah, dalam perjalanannya kita mengetahui sebenarnya, dan ketika proses pembahasan pun apa yang sekarang terjadi ini juga waktu itu sudah dipikirkan juga. Kalau kemudian dana ini di desa kemudian jumlah dana yang dikelola adalah meningkat, bagaimana kesiapan dari kepala desa, perangkat desa, masyarakatnya, kaitannya dengan hukum, akuntabilitas, gitu ya, akuntabilitas. Di satu sisi sebenarnya niat luhur dari membesarnya dana yang kemudian lari ke desa adalah ingin memastikan bagaimana pembangunan di level desa lebih merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa itu, sehingga konsep di undang-undang desa ini, konsep pembangunan desanya adalah desa membangun, gitu. Nah, hanya kemudian ada hal lain yang memang perlu diperhatikan dari niat luhur itu, bagaimana terkait dengan akuntabilitasnya, karena mengelola biasa misalnya 100 juta, tiba-tiba dana yang dikelola 1 miliar, tentu saja dari sisi potensi terjadi penyimpangan ini juga harus diperhatikan. Nah, disinilah memang challenge yang terjadi, sehingga dari titik ini bahwa mekanisme administrasi yang dipilih oleh pemerintah berdasarkan diskusi yang cukup panjang yang Bapak dan Ibu bisa baca di proses pembahasan di DPR adalah di 2 level. Dana ditransfer dari APBN ke rekening Pemda Kabupaten Kota, dan dari Kabupaten Kota ditransfer pada rekening desa dengan beberapa persyaratan tertentu. Nah, hanya kemudian pada prosesnya muncullah ada kendala-kendala, dan ini tentu saja satu hal yang perlu dilihat secara jernih. Mungkin bisa masuk ke bagian akhir, catatan akhir, karena ini yang katakanlah lebih merespon perkembangan terakhir ya. Slide nomor 5, catatan akhir. Pada dasarnya tadi di awal Mas Romi sudah menyampaikan ada intinya pemerintah pusat sedang galau karena dana desa sudah ditransfer dari pusat ke kabupaten itu sudah 80%, tapi kemudian memang masih ngendon di kabupaten kota karena yang disalurkan ke desa itu masih sedikit prosentasenya. Dan sebenarnya ini kalau bagi saya ini juga bukan sesuatu yang mengejutkan, karena sebelumnya kita juga pernah mengalami hal yang sama ketika dana BOS itu modelnya sama seperti ini, gitu. Sehingga waktu itu kan sempat ramai juga yang terkait dana BOS karena ngendon di kabupaten kota yang akhirnya kemudian dipindahin lagi ke provinsi, seperti itu. Nah, kalau menurut saya, catatan dari saya terkait dengan hal ini bahwa pada dasarnya memang pengelolaan keuangan desa ini masih mencari bentuk dari beberapa undang-undang. Katakanlah misalnya terkait dengan keuangan, regulasi utama kita adalah UU 17 tahun 2003 yang memang belum menjangkau, katakanlah terkait dengan keuangan desa, bagaimana bentuknya, makhluknya. Karena di satu sisi namanya uang negara, dia tetap harus dipertanggungjawabkan. Tapi di sisi lain, kita juga menyadari bagaimana beragamnya kondisi desa di seluruh Indonesia ini. Sehingga di situ sebenarnya ada satu kesadaran, ya memang harus dibuat sesederhana mungkin.
Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Disinilah sebenarnya di aturan-aturan pelaksanaannya, pelaksanaan dari regulasi UU Desa ini yang memang perlu menjawab hal-hal itu. Karena seringkali ada trade off antara kecepatan pencairan dengan akuntabilitas. Sebenarnya idealnya adalah cairnya memang lancar, cepat, tapi tetap akuntabel. Inginnya kita seperti itu. Tapi kemudian realitanya seringkali tidak seperti itu. Nah, di titik ini yang perlu kita pahami dengan baik adalah posisi dari pemerintah kabupaten kota, yang di satu sisi dia bertanggung jawab untuk menyalurkan, di sisi lain sangat mungkin dia akan berhati-hati, tidak mau menanggung resiko, dan perilaku tidak mau menanggung resiko itu juga dalam beberapa sisi bisa dipahami. Kenapa? Karena ini terkait dengan performance pengelolaan keuangan dia. Yang diaudit BPK karena ini masuk ke APBD adalah pemerintah kabupaten kota. Sehingga menurut saya bottleneck pencairan dana desa ini perlu kita identifikasi dengan tepat. Karena kalau menurut saya SKB 3 Menteri itu memang satu hal yang patut diapresiasi. Kalau kemudian nanti SKB-nya sudah bisa ditandatangani, karena untuk bisa sampai tercapai kesepakatan 3 Menteri itu juga menjadi satu achievement sendiri gitu. Di tengah kemarin kita mendengar ada semacam kurang harmonisnya hubungan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Nah, tapi kalau menurut saya itu belum cukup. Kenapa? Karena ada hal lain yang kemudian menjadi penting untuk disiapkan oleh kita bersama. Dalam hal ini terutama kementerian yang memang mengampu, 3 kementerian ini mengidentifikasi sebenarnya kabupaten-kabupaten yang mana, kabupaten-kabupaten yang memang dia sudah punya kapasitas memadai, mengelola dan memang dia bagus, dan kabupaten-kabupaten yang memang belum. Karena memang terkait kabupaten ini kita perlu identifikasi menjadi 2. Ada yang mampu tapi nggak mau, kemudian bisa jadi ada yang mau tapi nggak mampu, gitu. Tapi yang paling parah sebenarnya nggak mampu dan nggak mau gitu. Ya, karena memang kalau dari sisi insentif terkait dengan dana desa, pemerintah kabupaten kota itu ketambahan kerjaan, tapi di satu sisi dia dananya dikurangi karena lari ke desa, sehingga memang nge-push mencari cara agar pemerintah kabupaten kota itu bisa bisa kooperatif dan suportif mendorong pencairan dana desa lancar ini juga menjadi satu hal yang perlu kita cari bersama solusinya. Karena kalau menurut saya tidak terlalu sepakat dengan cara pemerintah pusat yang seringkali langsung gayanya panis. Jadi mungkin nanti Pak dari Kemendes bisa juga memberikan tanggapannya. Banyak regulasi kita, termasuk juga di sini dan di revisi Undang-Undang 32, yaitu Undang-Undang 23-24. Kalau Pemda tidak melakukan begini, langsung dana dipotong, dana ditunda penyalurannya, tanpa kemudian kita yang ada di pusat ini mengidentifikasi kenapa dia tidak mau, dan apakah kita kemudian sudah merancang strategi pendampingan yang tepat kepada mereka, kepada pemerintah kabupaten kota ini. Jadi itu beberapa hal catatan terkait dengan klaster keuangan desa yang mungkin nanti bisa dieksplor ketika diskusi. Terima kasih. Kita mau berganti ke Pak Maizin. Rehat sejenak, bukan untuk ngambil kopi tapi mengendapkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Pujo dan ini. Nah, kalau
ngeriannya saya pakai nge-review pakai undang-undang KIP. Kalau di undang-undang KIP itu kata kuncinya jelas. Informasi yang dulu itu semua ditutup kecuali yang diizinkan, sekarang berubah menjadi semua terbuka kecuali yang dikecualikan gitu kan. Nah, kalau undang-undang desa apa nih ikon yang bisa kemudian kita ini kan gitu kan. Ngomong tentang kemandirian desa, misalnya ngomong desa mandiri. Bapak Ibu bisa dicari gitu kan. Di undang-undang ini yang ngomong kemandirian desa di bagian mana sih? Rumusan konkretnya kalau diteliti nggak muncul. Memang ada kata-kata mandiri itu, ada kata mandiri itu ditemukan di 4 tempat, kemudian kemandirian di 2 tempat. Nah, kemandirian sendiri itu muncul di bagian penjelasan. Wah, nggak kelihatan nih. Jadi di bagian penjelasan di bab tujuan dan asas pengaturan, kemandirian didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi ada pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Nah, saya awal Agustus kemarin main ke Sulawesi Selatan itu mencoba menanyakan, menurut bapak-bapak yang kepala desa dan BPD itu bedanya undang-undang desa, bedanya di desa setelah ada undang-undang ini dan sebelumnya apa gitu kan. Yang jawab rata-rata bilang duitnya lebih besar Pak, ada dana desa gitu kan. Nah tapi kalau itu diartikan sebagai itu saja kan eman gitu kan, eman sekali gitu. Nah saya akan minta Pak Maizir untuk memberikan tanggapan kepada buku ini juga, kepada apa yang disampaikan Mas Bejo juga, dan kepada apapun yang pengen dikatakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Rafiq, Pak Moderator, Mas Bejo, dan Mbak Tanti. Terima kasih. Yang pertama saya ingin memintakan maaf sebenarnya. Yang diundang yang harusnya datang adalah Pak Pito, Mas Pito Wikanto. Saya itu Kasubdit peningkatan kapasitas di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Direktorat Jenderal PPMD, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Profesor Erani yang sekarang jadi dirjennya. Sebenarnya sampai tadi malam dua-duanya berkenan hadir, tapi kemudian karena Pak Dirjen diminta mendampingi Pak Menteri ke DPR, akhirnya Dirjennya berangkat ke Senayan, Direkturnya berangkat membuka, dan ya, seperti biasa lah di birokrasi itu kalau yang atasnya ditarik lalu gitu. Nah, yang kemudian Pak Bintang nggak bisa hadir, saya yang diminta untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pak Tiro. Yang kedua, saya diminta untuk menyampaikan apresiasinya atas terbitnya anotasi atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Undang-Undang Desa. Karena sebenarnya dengan adanya anotasi ini, kurang dan lebihnya akan membuat kita agak lebih tenang memikirkan kembali setelah hiruk pikuk tahun 2014. Itu ada saksinya, Mas Purwoko itu yang karena dia pendampingnya Pak Mukoam, ada Mas Purwoko. Pak Mukoam itu pada saat itu ketua pansusnya RUU Desa. Mas Purwoko banyak tahu apa yang terjadi di panggung maupun di luar panggung pada saat RUU Desa digagas. Tadi Mas Bejo terkait dengan anotasi, Kementerian Desa memberikan apresiasinya atas terbitnya itu. Nah, di anotasi ini ada 80 krusial isu, 20 subtema, dan ada 9 klaster pembahasan yang ada di buku ini. Jadi kami harus mempelajari, saya kira ya, dan kami tidak punya pretensi untuk membahas seluruh krusial isu dan subtema pada kesempatan yang sekarang, atau kita semua mungkin tidak akan bisa menyelesaikan. Tapi paling tidak saya senang Mas Bejo dan Mas Rafiq menjanjikan akan ada banyak serial diskusi yang terkait dengan crucial issues dan subtema atau klaster, atau bahkan akan merilis model online dari, saya kira ini kalau didigitalisasikan bisa jadi open source gitu. Jadi
karena yang paling penting adalah kita secara tenang membaca kembali sebenarnya naskah yang risalah sidang yang terjadi pada saat 2014 dan sebelumnya. Kenapa itu penting? Karena dengan begitu kita bisa melacak kembali beberapa hal yang mungkin perlu difikirkan kok kemudian pada situasi yang kontemporer 2015 jadi gaduh hanya gara-gara dana desa misalnya, atau menjadi rame hanya karena dana desa tidak diserap. Sebenarnya dana desa nggak diserap kan nggak apa-apa kan, nggak ada urusannya dengan desa. Kenapa harus ribut? Gitu ya. Kan itu pemerintah yang ribut. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, penting kita membaca secara tenang anotasi ini dan risalah sidang dan bahkan referensi pemikiran yang disusun, coba disusun dan komentar penyusun anotasi atau anotatornya terhadap ini menjadi penting karena kita mendiskusikan kembali apa yang sudah digagas di undang-undang. Termasuk ini bisa jadi bekal kalau memang kita harus melakukan judicial review, bagi publik melakukan judicial review, atau bagi pemerintah untuk mengajukan revisi atas undang-undang atau revisi atas atau mengkoreksi kembali peraturan perundangan organiknya, PP dan permen-permen itu bisa jadi ternyata tidak konsisten atau tidak merefleksikan apa yang menjadi komitmen politik pada saat undang-undang desa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, komentar saya atas ini akan saya mulai dengan satu hal yang menurut saya paling penting. Kalau tadi Mas Bejo menyampaikan bahwa magnitudenya kalau diperas undang-undang desa itu sebenarnya persoalannya uang, dan itu yang menurut saya yang paling krusial. Nanti kita konfirmasi kepada Mas Purwoko yang mendampingi Pak Mukoam Pansus pada saat itu kan, yang menyatakan bahwa seolah-olah memang undang-undang desanya hanya persoalan dana desa. Apakah ya begitu? Ataukah sebenarnya itu problematika politik karena pada saat itu adalah transisi menjelang pemilu 2014 ya, di mana semua politisi harus show, yang kemudian menganggap bahwa konstituen itu desa atau rakyat di desa, lalu kemudian bisa diiming-imingi dengan uang dan seterusnya. Lalu sebenarnya fokus pembahasan undang-undang desa di Senayan lebih banyak berkutat pada posisi yang bicara soal uang. Nah, tadi Mas Bejo juga menyinggung juga bahwa rancangan naskah undang-undang desa itu versinya pemerintah yang pada saat itu Kementerian Dalam Negeri yang merilis. Sehingga versinya kalau Mbak Tanti tadi menyebut kalau pelajari undang-undang desa itu pasal yang paling banyak soal apa coba? Yang paling ribet kan pemilihan kepala desa itu. Ya kan? Dan tata administrasi pemerintahan. Karena rezim pemerintahan pada saat itu memang dominasi rezim Kementerian Dalam Negeri yang pendekatannya masih sangat diwarnai dengan dominasi security approaching, bukan pada prosperity approach. Jadi kalau bahasanya Mas Purwoko, situasi di luar panggung itu sangat mempengaruhi perspektif apa yang terjadi dalam pembentukan undang-undang menjadi sangat penting. Dan itu menjadi kelihatan sekali saat ini gitu, ketika rezim pemerintahannya berganti dari rezim tahun lalu kepada rezim baru Jokowi JK misalnya, perspektif pemerintahannya menjadi kelihatan, apa yang menjadi fokus itu kelihatan sekali nanti menjadi berbeda. Apakah benar bahwa undang-undang desa itu hanya it's a matter of dana desa? Apakah hanya persoalan dana desa atau enggak sebenarnya itu? Coba kita lihat hal-hal yang lebih spesifik, misalnya di klaster di pokok bahasan 1 tentang kedudukan desa dan kewenangan. Cara undang-undang ini mendudukkan desa pada konteks pemerintahan nasional, karena Indonesia nggak kenal ada undang-undang pemerintahan nasional. Nah, desa didudukkan hanya pada posisi desa pasal yang paling awal di sini, berada di wilayah kabupaten kota. Jadi kedudukan desa itu hanya didudukkan pada posisi apa? Kewilayahan, dia berada tempat. Nah, sementara dia yang paling kunci, dia kedudukan itu eksisten. Gitu. Nah, sekarang dia direduksi begitu saja di pasal yang paling pertama itu bicara soal dia hanya desa ngekos di kabupaten kota. Jadi hanya wilayah. Padahal lalu perdebatannya menjadi serius apa tidak serius di situ kita bisa baca ulang. Apakah pada saat itu para legislator kita cukup serius bicara soal tata pemerintahan nasional? Karena perdebatan ini menjadi sangat penting karena implikasinya sangat panjang juga. Cara kita memandang sesuatu itu nanti mempengaruhi bagaimana kita mensikapi atas sesuatu itu. Contoh misalnya, tadi Mas Bejo mendefinisikan bahwa ada pergulatan tentang local government
dan self-governing community. Penggunaan istilah di sini menyebutnya local self-government dan self-governing community. Seingat saya perdebatannya pada saat itu adalah menyebutnya sebagai local government. Jadi pemerintahan lokal, dan self-governing community, komunitas yang mentata kelola dirinya sendiri. Tarik-menarik ini sangat kuat pada saat penyusunan atau bahkan rancangan undang-undang desa tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini eksistensi, karena ini eksistensi, mendudukkan desa sebagai bagian dari pemerintahan nasional, atau sebenarnya pemerintah nasional itu sudah berhenti dengan pemerintah pusat dan daerah. Daerah itu pada terminologi ilmu pemerintahan itu disebut sebagai local government. Nah, di dalamnya desa itu masuk local government atau pemerintah daerah atau bukan. Dulu perdebatan itu dikenal dengan perdebatan mendudukkan desa sebagai pemerintahan tingkat 3. Karena ini konsekuensinya panjang, jadi ribut-ribut sekarang soal dana desa dan administrasi tetek bengek itu sebenarnya karena cara pandang kita yang menurut saya sudah dari awal sudah tanda kutip menurut saya tersesat. Karena risikonya menjadi seolah-olah desa sekarang menjadi sangat teknokratis, sangat administratif, sangat disatkerkan di segala macamnya, harus pengadaan barang dan segala macam tetek bengeknya karena perspektif di depannya nggak clear. Jadi ke belakang akhirnya tergantung siapa yang punya kepentingan. Kalau saya pemeriksa punya kepentingan, kalau saya Kementerian Keuangan punya kepentingan, kalau saya polisi punya kepentingan, kalau saya jadi menjadi tidak jelas. Jadi tarik balik ke belakangnya. Karena kedudukan desa tetap menurut saya itu harus kita dudukkan dengan posisi yang jelas. Kalau versi pemerintahan pusat dalam hal ini CQ Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, ya paling enak memang mendudukkan desa itu, ya desa itu orang lain tapi perilakunya harus ikut saya. Saya kasih baju dengan seragam, ini Mas Purwoko itu. Jadi kepala desa itu dikasih seragam, dikasih atribut, dikasih jengkol, kayak begitu-begitu. Kalau dia misalnya pada posisi self-governing community, komunitas yang mentata kelola dirinya sendiri, sudah nggak ada urusan dengan pemerintah nasional. Karena pemerintah nasional berhenti pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah nasional kepada desa, kalau dia self-governing community, dia membantu meningkatkan kapasitas, bukan dia memeriksa, bukan dia menghukum segala. Oh, dia self-governing community kok. Ya, apa kemudian tidak bisa komunitas yang menggoverning dirinya sendiri itu mentata kelola dirinya sendiri dan akuntabel? Bisa dong. Jadi cara pandang yang menganggap desa masih menjadi bagian dari pemerintahan lokal atau pemerintahan nasional dalam hierarkis pemerintah, itulah yang kemudian mencapai kepada sikap kita yang seperti sekarang ini, sikap pemerintah. Nah, ini penting. Kalau tadi Mas Rafiq menanyakan apa ikon yang paling penting kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP ya. Misalnya segala sesuatu yang tertutup jadi sekarang semuanya transparan kecuali yang dikecualikan. Di Undang-Undang Desa sebenarnya cukup jelas. Dari perspektif membangun desa menjadi perspektif desa membangun. Makanya ikonnya di Kementerian Desa atau ikonnya di Mas Purwoko dan teman-teman di Pegiat itu sebenarnya posisinya sekarang ini ya desa membangun. Desa membangun. Kenapa ada dana desa? Kenapa ada afirmasi dana desa dan alokasi dana desa yang 10% dana desa dan 10% dari DAU yang setelah dikurangi yang ADD itu sebenarnya bukan hal baru. Sebelum-sebelumnya ADD itu adanya tahun-tahun sebelumnya itu tidak diafirmasi sehingga daerah itu tidak menyalurkan ADD itu dalam bentuk uang. Ada yang dikasih sepeda motor, ada yang dikasih mesin ketik, ada yang dikasih kegiatan apa dihapusi kok. Dibohongin. Sebenarnya ADD itu dari dulunya sudah ada, dari 32 pun sudah ada. Daerah itu sudah diperintahkan oleh undang-undang yang dulu itu untuk ngasih desa 10 sudah ada. Cuman dikasih dalam bentuk yang macam-macam lah. Pemerintah daerah itu. Karena yang dulu itu masih pada perspektif yang itu. Jadi oleh undang-undang desa itu diafirmasi 10% dana APBN, 10% dari APBN yang masuk ke desa diberikan kepada desa karena pengakuan. Jadi balik kepada kedudukan yang kemudian ada perdebatan soal subsidiaritas dan rekognisi. Itu yang paling penting menurut saya untuk mempelajari dan mendudukkan kembali sebenarnya maunya pemerintah, maunya politisi itu apa terhadap mendudukkan desa. Cukup clear apa tidak? Kalau masih tetap dewer-dewer di dewer-dewer itu
ya ditarik-tarik gitu. Ada yang bilang kepalanya dilepas, ekornya dipegang lah, jadi macam-macam lah. Ada yang diewer-ewer ke sana kemari gitu. Jadi sekarang menurut saya desa menjadi dibajak oleh kepentingan-kepentingan, baik kepentingan negara, pemerintah, kepentingan pemerintah daerah, bahkan kepentingan elit desa, aparat desa. Tekanan misalnya perubahan PP 43 ke 47 yang kemudian tadi disebut-sebut misalnya soal tanah bengkok, yang di undang-undang desa sudah didudukkan sebagai norma dia kekayaan desa yang harusnya menjadi dasar atau sumber pendapatan untuk mensejahterakan desa, digugat oleh 3.000 lebih atau 10.000 lebih pemerintah desa yang dipimpin oleh Mas Purwoko itu menggugat. Nggak bisa tanah bengkok itu harus menjadi tanah pendapatan desa. Tanah pendapatan aparat desa atau kepala desa bahkan. Asal-usul. Ya, berdasarkan kewenangan asal-usul. Jadi sebenarnya lalu sekian lama sebenarnya praktek berdesa itu seperti apa sebelum ada undang-undang desa? Ya dibiarin oleh Kementerian Dalam Negeri atau oleh pemerintah. Kenapa dibiarin? Sepanjang desa nggak berontak atau sepanjang desa kemudian masih taat kepada pemerintah, welcome, oke-oke saja gitu. Artinya nggak bikin ribut, nggak berantem dan segala macamnya atau jadi setiap rezim punya kepentingan terhadap desa. Nah, adanya undang-undang desa itu kan karena pegiat-pegiat seperti Bapak dan Ibu sekalian ini yang waktu itu berjuang untuk kepentingan itu supaya desa itu lebih mandiri dan tujuannya kepada kesejahteraan, disubjekkan kembali ke subjek. Ini yang mungkin harus digugat oleh teman-teman, bukan saja oleh pegiat hukum, pegiat adat, tetapi juga bahkan pegiat desa. Jadi kedudukan ini menurut saya menjadi krusial poin yang pertama yang paling penting karena dia membawa konsekuensi yang berkepanjangan terhadap seluruh konstruksi pasal demi pasal di dalam undang-undang desa. Dan itu kemudian dielaborasi atau diturunkan kepada PP maupun permen. Itu bagaimana menurunkan itu tergantung pada posisi itu. Nah sekarang kita lihat bahwa semua kepentingan di pusat itu seolah-olah merasa punya akses kepada desa. Desa yang dulu merasa bahwa saya lebih enak pakai undang-undang yang dulu saja, karena saya nggak diurusin dulu itu oleh siapapun juga kan. Saya bisa ngatur tanah bengkok saya sendiri, saya bisa ngatur. Kan desa tahun kemarin kan lebih enak menurut aparat pemerintahnya, tapi ya kan. Sekarang oleh PP yang menafsirkan undang-undang seolah-olah aparat pemerintah desa itu satker. Satker itu adalah bagian dari aparat pemerintah pusat yang melaksanakan dana pemerintah pusat, yang dia harus taat kepada undang-undang keuangan negara. Karena apa? Karena menerima 20,7 triliun kalau angka nasional. Kalau angka di desa berapa sih dia terima? 350 juta. Loh Pak, saya itu sudah mengelola miliatan sekian lama, kok kemudian gara-gara 350 juta sekarang saya harus mempertanggungjawabkan 7 miliar misalnya seluruh struktur keuangan saya kepada negara. Yang diperiksakan bukan dana desa, Pak. Ya nggak? Coba dicek lagi nanti, Pak. Keuangan desa, sumber pendapatan desa berapa? Ada 7 kan? Ada DD, ada ADD, ada pendapatan asli desa, ada bagi hasil apa Mas? Retribusi pajak, kemudian sumber pendapatan dari hibah dan kemudian sumber pendapatan lain yang sah, apalagi ada 7. Menjadi semuanya harus diperiksa, kan menjadi begitu. Lalu ancamannya macam-macam. Bahkan sekarang saja misalnya di kabupaten-kabupaten tertentu untuk pengadaan barang dan jasa saja harus diatur menjadi rumit. Apa sekian lama itu desa nggak pernah belanja sih? Desa-desa kita sebenarnya pernah belanja barang dan jasa nggak sekian lama? Ya belanja. Lalu sekian lama apa kemudian ya serumit sekarang ini? Kemudian ya bisa jadi karena ketakutan yang terjadi karena itu. Jadi cara pandang di depan, kemudian penyikapan ke belakangnya menjadi tidak konsisten kan, justru menjadi membelit. Di awal misalnya kalau didudukkan desa itu, bahasanya Mas Bejo tadi, ada posisi deliberatif dari undang-undang. Jadi ada semangat emansipatorik. Undang-undang desa ini membebaskan desa untuk menjadi subjek. Desa kan didefinisikan kesatuan masyarakat hukum. Jadi sebenarnya posisinya bukan aparat yang kemudian akan mendominasi, bukan elit capture gitu, bukan sandera elit aparat, tetapi sebenarnya masyarakat yang ngambil keputusan. Lalu di dalam undang-undang desa itu kelihatan sekali bagaimana mekanisme pengambilan keputusan diletakkan kepada kelompok kepentingan.
cek misalnya di pengambilan keputusan di Undang-Undang Desa, disebutkan di situ kelompok tani, bahkan kelompok difabel, kelompok perempuan, kelompok peduli anak disebut. Artinya kalau misalnya mau ditangkap ya ngambil keputusan dong, jangan aparat pemerintah kan gitu. Tapi problemnya adalah apakah aparat pemerintahan desa itu kemudian akan mengundang kelompok difabel, kelompok tani, kelompok anak, kelompok itu untuk rapat ngambil keputusan tentang masa depan desanya. Ya itu yang harus dibantu dan harus difasilitasi kan gitu. Bukan kemudian dihukumi. Nah problem kedudukan ini menjadi sangat penting. Saya kira nanti kita bisa diskusikan lebih jauh soal. Nah, tarik menarik perspektif itu sampai sekarang terjadi, dan itu tercermin kemudian bagaimana Mas Purwoko ini salah satu yang termasuk menggagas sebenarnya pinginnya ada Kementerian Desa itu sendiri, bukan kemudian Kementerian Desa menjadi kementerian yang gabungan antara kementerian siso-siso lah, bukan kementerian gabungan Kementerian PDT, Kementerian Transmigrasi digabung-gabung kemudian. Tapi kementerian yang berdiri sendiri, yang utuh, sehingga dia bisa membantu, memfasilitasi desa, memberikan perspektif yang benar terhadap pemerintahan yang lain, bagaimana membantu mentata kelola desa. Tetapi yang terjadi, akhirnya menjadi problem yang masih politik. Nah ini tarik-menarik antara, saya kira Bapak dan Ibu sekalian mempelajari dan memperhatikan betul bagaimana pemerintahan ini misalnya, juga terjadi tarik-menarik antara kewenangan dan otoritas siapa yang mesti membantu desa yang lebih utama, apakah Kementerian Desa atau Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan. Nah pada konstruksi undang-undang sebenarnya fungsi pelayanan pemerintah itu dibagi. Nah ini yang sebenarnya harus kemudian juga dicermati di dalam anotasi. Saya kira apa peran Kementerian Dalam Negeri, apa Kementerian Desa, dan apa Kementerian Keuangan di dalam konteks, tetap perspektifnya adalah mendudukkan desa sebagai subjek yang otonom. Nah, problemnya sekarang adalah regulasi yang dibuat apakah mencerminkan perspektif itu? Apakah peraturan Menteri Keuangan yang dibuat? Apakah peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibuat? Apakah peraturan Menteri Desa yang telah dibuat itu memberikan ruang yang mendudukkan kepada kedudukan desa sebagai self-governing community, atau hanya sebagian dari local government yang harus taat dengan aturan-aturan itu? Kalau tarik-menarik ini masih, tegangan ini terus akan berlaku sampai di bawah, maka yang terjadi adalah bisa banyak hal. Yang terjadi mungkin desa-desa enggan merealisasikan dana yang sudah atau dia posting saja dana itu di dana cadangan, jadi nggak bisa dibelanjakan, ditaruh begitu saja. Jadi kalau ada diperiksa, nggak kita gunakan Pak Silpa, ya sudah balik aja. Emang mau apa? Kan bisa begitu. Jadi kalau saya memfasilitasi ke desa, daripada sampean repot Pak, seluruh total pendapatan desa ini berapa? Itu semuanya jauh lebih banyak daripada repot-repot. Pertanyaannya berikutnya adalah, terus bagaimana Pak kalau kita kena audit? Bagaimana Pak, siapa juga yang mengaudit? Seumur hidupnya desa itu diaudit kapan? Kapan? Kok kemudian tahu-tahu diancam? Kemudian kalau kemudian tidak berhasil membuat pembukuan yang rapi, tidak berhasil belanja yang baik dan benar, tidak sesuai dengan standar belanja kabupaten dan seterusnya, tahu-tahu diancam misalnya kena 3 bulan kurungan atau denda maksimal 30 juta di peraturan Bupati Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi semakin ribet. Selama ini nggak pernah bahkan. Jadi malah mundur nggak kira-kira gitu kalau dari posisi itu? Ya malah mundur pada perspektif desa gitu. Jadi yang diharapkan menciptakan kemandirian, yang terjadi justru menciptakan paranoia massal gitu, ketakutan massal di perdesaan. Bodoh gitu kalau kemudian menjadi begitu. Yang terjadi kok sekarang jadi kalau itu yang terjadi sebenarnya ya kita salah kemudian, atau memang dari akarnya memang ketika undang-undang apa memang benar-benar itu yang dimau. Yang terjadi sekarang adalah teknokratik desa yang benar-benar luar biasa. Dan itu harus bertanggung jawab kepada supra desa, bertanggung jawab di luar desa atau di atas desa. Bukan bertanggung jawab kepada community-nya atau kepada masyarakat di desanya kalau kita bicara soal self-governing community. Nah ini saya kira yang tegangan yang saya kira harus kita cermati, karena hampir seluruh problem yang sekarang terjadi karena itu asal muasal.
jangan terlalu berlebihan dengan SKB 3 menteri yang ditandatangani. SKB itu hanya menjawab persoalan-persoalan yang sama sekali tidak mendasar. SKB itu problemnya pemerintah, akuntabilitasnya pemerintah, bahwa dana pemerintah atau APBN yang keluar dari rekening kas umum negara oleh Kementerian Keuangan yang sudah ditransfer 2 tahap, artinya 80% dari 20,7 triliun, sekitar berapa? 16-17 triliunan gitu. Sudah masuk ke rekening daerah kan kemudian menjadi urusan daerah. Kan bukan urusannya lagi pusat, daerah kemudian menyalurkan ke desa. Desa mungkin bisa jadi sudah terima 40% yang pertama. Desa susah belanja. Kenapa dia susah belanja? Ya karena tadi itu balik lagi. Menjadi harus mengikuti seperangkat aturan yang dibuat oleh supradesa. Harusnya kan enggak. Harusnya desa belanja sesuai dengan norma belanja dan akuntabilitas yang disepakati di komunitas itu seperti apa. Saya kira aparat pemerintah desa yang baik misalnya, dan masyarakat yang partisipatif pada saat menyusun rencana pembangunan di desa itu pasti sudah merumuskan harusnya bahwa kemudian desa-desa memiliki kapasitas yang berbeda-beda, ya harus dibantu. Misalnya desa-desa perdesaan di Papua, di Maluku mungkin kesulitan soal-soal teknis tertentu, ya akan dibantu oleh pemerintah daerah, bukan kemudian menjadikan tekanan. Jadi pemerintah daerah itu memberikan pelayanan pemerintahan desa yang tadi itu. Nah, kalau tarik-menarik ini tidak bisa diatasi, yang terjadi desa akan berada pada situasi yang terus-menerus akan kesulitan. Yang berikutnya adalah tentang apa namanya, praktek berdesa. Ini istilah yang apa namanya, teman-teman di LSM gunakan sekarang untuk menyebut bahwa ada praktek bernegara, bermasyarakat, dan berdesa. Jadi ini istilah yang dikembangkan untuk menunjukkan suatu tata laku atau apa namanya. Kalau bermasyarakat itu kan konteks terminologinya kan lebih sosiologis, begitu Mas Robek ya. Kalau berdesa itu lebih agak organisatoris dan sistematis dalam suatu tata pemerintahan yang yang diharapkan tadi itu, yang mandiri. Jadi tata kelola desa itu bahasa sederhananya oleh teman-teman menyebut sebagai suatu berdesa. Tadi ya, posisinya tetap kredonya adalah desa membangun. Kementerian Desa itu membuat apa namanya, tagline itu desa membangun Indonesia, malah agak sangat bombastis gitu. Jadi desa membangun Indonesia. Tapi posisinya adalah sebenarnya tanggung jawab Kementerian Desa itu kalau dilihat hanya tanggung jawab dia hanya terbatas pada posisi yang sampai sekarang di kabinet pemerintahan yang sekarang ini, di SOTK-nya adalah urusan Kementerian Desa itu sebenarnya pada posisi penetapan prioritas dan kemudian membantu fasilitasi soal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dari 4 kewenangan lokal itu tanggung jawabnya Kementerian Desa itu cuma di 2 posisi itu. Kementerian Dalam Negeri itu masih sangat banyak. Sebagian lagi Kementerian Keuangan. Kalau dari sisi pemerintahan ya, dari sisi tata kelola pemerintahan. Jadi SKB 3 menteri itu hanya akan menjawab soal bottlenecking atau apa namanya, sumbatan-sumbatan di dalam proses di mana realisasi yang sifatnya administratif dan teknokratik tadi bisa dipecahkan. Tetapi bagi saya dalam diskusi dengan teman-teman di PMD, kami punya perspektif bahwa ke depan nggak bisa begini, nggak bisa dibiarkan terus-menerus begini. Kalau kita tetap akan berurusan dengan rezim pengawasan, kemudian rezim pemeriksaan, kemudian rezim administrasi yang luar biasa ketat berdasarkan praktek PP dan peraturan-peraturan menteri ini, maka yang terjadi desa akan berada pada situasi yang kesulitan. Nah, kalau itu tidak diatasi, maka yang terjadi selanjutnya adalah, saya bilang kepada Pak Dirjen, diperkuat saja di sini, kemudian apa? Ya Biro Bantuan Hukum.
Karena kita kemudian harus menjelaskan satu persatu, atau kalau perlu kita harus mengundang seluruh aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjelaskan kembali. Misalnya ketika KPK merilis 17 potensi korupsi terkait dengan implementasi undang-undang desa, lalu yang terjadi sudah langsung mengemuka situasi yang ketakutan akan ada pemeriksaan oleh KPK. Ketika BPKP merilis model laporan keuangan standar pemerintahan nasional diaplikasikan kepada pemerintahan desa, maka yang terjadi ya alangkah beratnya kemudian desa-desa harus memenuhi standar laporan keuangan yang bahkan akun standarnya didesain dengan standar akuntansi standar akuntansi itu SAP, standar akuntansi pemerintahan. Kapan dilatihnya para pemerintahan desa? Bendahara desa itu Pak Bu wajib pungut iya nggak? Nah wajib, kapan mereka dilatih brevet pajak kemudian tahu-tahu dia harus memotong? Nah lagi apakah benar dana desa itu perlu dikasih pajak? Kalau mau dipotong pajaknya sudah potong aja lah di atas, kan gitu kalau mau pajak. Alokasi dana desanya sudah potong di atas 20 triliun,7, kemudian pajaknya berapa persen? Kalau pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai berapa, potong aja di atas. Tapi sekarang yang wajib motong itu bendahara desa. Bayangkan desa di sana di Yaugimo kemudian harus datang ke kantor pelayanan pajak, nggak masuk akal. Nah kalau kalau Bapak Ibu sekalian baca dari belakang dengan mundur, kerumitan yang sekarang terjadi itu benar-benar kalau nggak bayar pajak ditangkap loh. Wajib pungut itu tidak bisa melepaskan status wajib pungutnya kalau nggak izin Menteri Keuangan. Kantor pajak, kepala pajak itu namanya Dirjen Pajak. Harus kepada negara mengajukan. Tapi eksplisit di statement kan di dalam PP bahwa bendahara desa itu. Jadi konstruksi PP itu meletakkan desa itu administrasi pemerintahan murni yang teknokratis yang benar-benar harus mentaati seperangkat set regulasi yang tidak mungkin dilakukan. Dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri, kita akan latih aparat pemerintahan desa. 74.000 kali berapa jumlah aparat pemerintahan desa mau dilatih? Kapan selesai ngelatihnya? Jadi banyak hal-hal yang kemudian bisa disederhanakan. Tapi regulasinya, apakah SKB bisa kemudian begitu saja membatalkan peraturan pemerintah? SKB di mana hierarki peraturan perundang-undangannya? Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita boleh. Nah, anotasi ini sangat membantu karena kita akan mempermudah, karena dengan membaca ini langsung bisa kemana isu. Jadi krusial isu, 80 krusial isu dan 29 subtema itu bisa pelan-pelan teman-teman yang, saya kira teman-teman LSM itu punya konsentrasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang lebih menguasai di keuangan desa, di parlementarian desa, kemudian di adat, kemudian di perlindungan kepada hak-hak marginal, misalnya tadi itu difabel, kemudian anak dan seterusnya. Jadi konsentrasi itu masuk kemudian, dan prakteknya akan seperti apa? Prosedur di lapangan atau fakta di lapangan akan seperti apa? Di pedesaan akan seperti apa? Nah, dengan begitu saya kira kalau anotasi ini menjadi open source dan di online-nya itu benar-benar menjadi open source, setiap orang memiliki akses untuk memberikan kontribusinya dan melakukan kritik terhadap regulasi yang dibangun. Nah, saya kira juga saya kira tidak dianotasi ya kalau kemudian dari undang-undang ke PP-nya itu. Jadi konsistensi, saya kira itu juga harus catatan bagaimana isu-isu dianotasi ini kemudian dielaborasi di dalam regulasi yang di bawahnya itu. Jadi, ada bagian khusus di bawahnya. Ya, saya kira kalau itu ada, itu akan sangat membantu bagaimana kita mengelaborasi prinsip-prinsip normatif di dalam undang-undang menjadi prinsip-prinsip yang regulat, menjadi fakta yang regulatif di peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Jadi kalau misalnya mau judicial review itu sekalian gitu, PP 40, PP 43, PP 47, revisi 43, PP 60, revisi PP 4, PP 4
3 revisi 47 itu saya kira misalnya justru PP 47-nya memberikan pernyataan bahwa ya dana tanah bengkok itu menjadi pendapatan desa. Di PP 43-nya malah enggak. Jadi ada hal-hal baik di PP itu yang kemudian karena tekanan politik elit desa, aparat pemerintahan justru malah berubah. Pemerintah tidak taat kepada tidak resisten terhadap tekanan aparat pemerintahan gitu. Artinya jalan untuk kemandirian dan kesejahteraan desa semakin jauh gitu dalam posisi begitu gitu. Nah, itu salah satu contoh saja. Bapak dan Bu sekalian, saya kira itu pengantar dari saya yang sempat saya catat secara singkat. Saya kira mudah-mudahan ini membantu untuk memberikan bahwa hal-hal yang mendasar di Undang-Undang Desa masih tetap berada pada tegangan yang tarik-menarik, yang menurut saya paling krusial berada pada posisi bagaimana mendudukkan desa, apakah dia bagian dari local government seperti model pemerintahan tingkat 3, atau memang dia mau didudukkan sebagai pada posisi self-governing community, jadi komunitas yang mentata kelolakan dirinya sendiri gitu. Jadi ini menjadi penting untuk disikapi dan menjadi diskusi yang terus-menerus. Terima kasih, Mas Rafiq. Ada satu ketakutan lagi sebenarnya, Pak. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Sarir dalam sambutannya, ini rezim transparansi, apakah mau pakai rezim transparansi Undang-Undang Desa yang mungkin segala sesuatunya bisa diselesaikan di musyawarah desa, ya, atau juga mau pakai rezim UKIP, kalau minta informasi nggak dikasihkan langsung keberatan, sengketa ke Komisi Informasi gitu kan. Nah, sesuatu yang bisa menjadi kepala desa ini menggigil menurut saya. Ya. Nah, yang kedua adalah suasana gaduh seperti ini. Kalau beberapa dewa itu mengatakan kira-kira 3 tahun lagi masih akan terjadi gitu. Ya. Sementara dalam waktu yang bersamaan ini Kemendes punya target 2000 desa mandiri gitu Pak. Ya. Saya nggak tahu perkembangannya saya mana nih. Oke, baik, itu sebagai refreshing saja. Saya buka teman-teman untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan masukan, dan apapun apa yang akan disampaikan. 3 dulu. Silakan. Pertama Mas Purwoko, yang kedua Mas Wahid. Satu lagi. Oke, 2 dulu. Silakan Mas Purwoko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kawan Profit itu kan satu jurusan dengan saya kelihatannya di Solo. Tapi baru kali ini ketemu di Jakarta. Kalau Kanda Mesir itu udah setiap hari ketemu. Enggak kaget juga sih kayak gitu. Nah, bagi saya saya udah sedikit membaca secara singkat ya. Jadi ya terima kasih sekali ini sudah didokumentasikan sebuah anotasi ini. Ya juga persis membantu kita semua untuk melacak pergolakan pemikiran pada waktu itu. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah apakah ini juga bisa membantu masyarakat untuk menerjemahkan pada kondisi praksisnya? Tetap aja nanti kalau begini ini pasti akan mengalami gagal paham juga ketika dipraksiskan. Karena dalam sebuah metodologi penulisan atau kalau dalam tulisan-tulisan grade teori yang saya pahami itu pasti ada case kasusnya. Case misalkan contoh case tentang di dalam undang-undang itu RPJM sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di tingkat desa misalkan. Itu kan luar biasa itu. Case-nya apa? Sampai memunculkan argumentasi itu. Kalau itu dilacak dan ikut ketemu, itu sangat membantu. Oh, ternyata demikian itu yang terjadi. Tapi selama case-nya itu tidak ada, fakta-fakta waktu itu membuat pasal, fakta-fakta perdebatannya tidak muncul di sini, maka ini sebetulnya ada dokumen panggung. Saya bilang tadi dokumen panggung. Kayak gitu. Itu problemnya di situ. Sekarang banyak sekali orang menerjemahkan pada kondisi undang-undang, tetapi begitu dilacak pada implementasi teknisnya, tadi kan
Kanda Mesir itu kan bicara tentang pada konteks konsepnya, tetapi juga sudah pada implikasi praksisnya. Begitu diimplementasi pada praksisnya, gapnya luar biasa undang-undang ini. Karena waktu itu mungkin saja ketika membuat pasal-pasal itu tidak ada case-nya tidak muncul. Kayak gitu loh. Misalkan case tentang asas, 2 asas di dalam undang-undang desa yang itu tidak ada satupun asas undang-undang di negara kita itu, rekognisi dan subsidiaritas misalnya. Begitu asas itu muncul, sudah undang-undang ini sebetulnya cara baru. Tapi anehnya undang-undang ini cara baru, tapi diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak berpikir dengan cara baru. Gitu loh. Kalau mau cari case ya itu subsidiaritas dan ini aja rekognisi itu. Jadi undang-undang desa itu cara baru, harusnya dilaksanakan orang-orang baru sama sekali baru. Atau orang lama tapi otaknya itu diganti dengan cara baru, kayak gitu baru selesai urusannya. Tapi kalau selama orang-orang lama berpikir lama, undang-undang ini caranya baru, ya pasti tidak akan sambung di situ sebenarnya. Jadi terima kasih sekali ini. Kalau ini pasal-pasal itu kemudian dicari case. Kenapa ini pasal ini sampai muncul di dalam dokumen ini? Ini penting sekali. Itu saya akan yakin bahwa ini akan membantu. Ada sebetulnya di pasal ini ada penjelasan misalnya case tentang RPJM. Itu case-nya itu di Permen 66 dan petunjuk teknik perencanaan pembangunan. Pada perdebatan itu sendiri, waktu itu case itu sudah digugat oleh orang yang mempermasalahkan itu. Gitu. Tapi ini masih dipakai sebagai satu bentuk case. Ini kan gagal pahamnya di situ. Itu contoh yang menurut saya karena misalkan PP 66 dan petunjuk teknisnya, kebetulan Kanda Mesir itu yang buat, itu sudah digugat oleh teman-teman yang menjalankan praktek-praktek lapangan. Tetapi ini masih dipakai sebagai bagian dari sebuah case. Jadi kalau dilihat asbabul nuzulnya itu menjadi kadisnya itu kadis yang doib gitu loh, yang nggak saya gitu loh. Jadi kan misalkan, lah kemudian menjadi paradigma cara bertindak. Wah itu sangat berbahaya sekali, gitu loh. Nah. Kemudian misalkan pasal 86 tentang sistem informasi desa. Di dalam pembahasan ini kering banget. Karena mungkin orang-orang tua yang nggak ngerti IT, saya sendiri juga nggak ngerti. Begitu itu pasal itu diterjemahkan, di PP saja nggak muncul. Kemudian di permen itu tidak menjadi agenda diamanatkan untuk menjadikan satu bentuk permen. Padahal sistem informasi desa itu menjadi bagian alat untuk mempercepat atau menjadi sistem saraf dari seluruh kegiatan pembangunan desa sebagai tol lah. Sebetulnya kalau sebagai tol itu harus diperkuat case-nya apa sih supaya ini menjadi saraf. Kalau Jokowi bilang itu saraf nawacita, kalau ini saraf desanya apa? Karena itu kalau masa itu mudah-mudahan laporan masih seperti dulu orang-orang dulu DPR itu kan nulis aja, komputer aja nggak bisa tiba-tiba membahas terhadap pasal 86 misalnya. Itu problem serius. Menurut saya lah, kalau itu dicari runutannya, siapa waktu itu yang membuat rumusan kenapa sampai muncul pasal 86, praktek-praktek lapangan seperti apa? Apakah itu pasal 86 itu menunjukkan berdesa tadi, atau hanya melayani sebuah informasi untuk dilayani kepada kabupaten, provinsi? Semangatnya seperti apa? Kalau itu yang terjadi, persis akan mencegah teknokrasi lagi. Kayak gitu loh. Kalau lacakan terhadap dokumen RPJM sebagai satu-satunya, memang hidupnya kan Kanda Mesir dengan perdebatan itu kan paham sebetulnya. Karena sebetulnya kalau bicara itu SPPN 2004 nomor 25 itu harus bongkar. Kalau tidak bongkar juga tidak selesai. Orang ribut sekarang tentang dana desa, tapi tidak ribut tentang perencanaan 2016. Itu kacau lagi kan? Padahal begitu nanti ini dana desa terselesaikan, perencanaan 2016 ribet lagi nanti, tidak selesai lagi. Karena logika primer yang dibangun di dalam case-nya itu nggak tuntas. Jadi maka kemudian kawal desa dalam kalau teman-teman kawal desa itu kawal pemilu Ainon dan hari itu teman-teman ICW itu bukan persoalan orang desa itu menjalankan praktek-praktek membangun. Tapi bagaimana fungsi-fungsi pejabat publik pelayanan ini, negara ini memberi porsi lebih kepada
janji terhadap undang-undang itu. Dibalik, menempatkan masyarakat sebagai subjek. Misalkan, benar nggak ini bagi hasil pajak ini dipatuhi oleh kabupaten, provinsi dan sebagainya kepada desa? Benar nggak ini komitmen ke pemerintah pusat, provinsi dan sebagainya? Benar nggak ini perda, betul-betul perda itu atau perbuk itu dibuat oleh pemerintah kabupaten? Nanti ketahuan itu boroknya semua itu. Bukan kemudian yang dihakimi desa. Ini kan pikiran-pikiran, karena kalau kita rekognisi dan subsidiaritas urusannya jadi sangat jelas. Jadi menempatkan orang-orang ini, benar nggak tuh Kandameser sebagai punya otoritas melakukan proses-proses pendampingan 75.000 desa itu dijalankan dengan cara rekognisi dan subsidiaritas. Kalau nggak ganti menterinya. Kalau tidak, ya udahlah. Kita yang harus ganti semua itu. Kayak gitu. Jadi cara pandang kalau kegagalan macam-macam itu tetap negara, karena misalnya pendekatan pendampingan di tingkat desa. Ketika desa dipilih desa seperti itu, apakah tiba-tiba seorang fasilitator bisa langsung memfasilitasi pertemuan tingkat desa? Nggak bisa. Apakah LSM bisa langsung menginisiasi langsung tiba-tiba tanpa mengikuti persetujuan desa? Karena apa? Seluruh kebijakan dalam undang-undang itu, seluruh kebijakan strategis itu harus melalui musyawarah desa. Tapi ada kementerian bikin badan usaha milik desa, skenario kan desa mandiri sendiri dengan caranya sendiri, tanpa kemudian melatih konsultan pendamping tanpa orang desa itu tahu. Diserah terimakan aja enggak kok. Dilatih di Jakarta, di beberapa tempat. Orang desa nggak paham. Ketika tanya kepada abdesi asosiasi pemerintah desa, kamu paham nggak ada pelatihan? Nggak tahu. Loh, gimana ini kok bisa begitu? Nah ini kan gagal paham terus-menerus. Jadi problem-problem undang-undang dengan problem implementasi teknisnya, kerjasama desa misalkan dan sebagainya. Jadi kalimat kuncinya undang-undang desa itu cara baru. Kalau mau serius, mari kita juga berpikir dengan cara-cara baru. Cara baru undang-undang desa menempatkan masyarakat sebagai subjek. Secara detail nanti kita oke lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, selama ini itu atau dalam waktu 10 tahun terakhir itu, teman-teman yang ada di NGO itu aktif advokasi di APBD, ya, dan itu belum selesai ya. Kemudian sejak undang-undang desa ada itu, kemudian kita gegap gempita ke desa. Wah, ini sebenarnya menyenangkan bagi pemerintah kabupaten kota. Jadi kira-kira monitoring, advokasi dan seterusnya itu jadi jauh berkurang. Semua sibuk ke desa, gitu ya. Senanglah kita kira pemerintah kabupaten dan kota. Jadi kalau dibilang bahwa pemerintahan kota kabupaten itu bingung, enggak juga. Karena dalam hal kaitan dengan uang itu, dia hanya numpang lewat saja. Dan dia bebas dari audit BPKP maupun BPK secara lebih detail enggak. Uang masuk, taruh desa, selesai. Gitu. Jadi kalau ngendon itu, saya malah curiga ngendon itu untuk kepentingan mendapatkan sebagian kecil dari bunga. Saya malah curiga begitu. Jadi ini menyenangkan ya, menyenangkan bagi pemerintah kabupaten, pemerintah kota gitu, dan itu tidak mengurangi nominal penerimaan mereka di AU dan DAK. Di tahun 2016 RAPBN ini nggak berkurang sama sekali dengan adanya undang-undang desa atau alokasi dana yang diberikan kepada desa. Dari 20,7 menjadi sekarang 46,9 triliun di RAPBN 2016 ini, itu tidak mengurangi jatah di AU dan DAK mereka. Gitu loh. Kemudian ini jadi persoalan, saya kira kalau kekhawatiran saya adalah kemudian kita akan sibuk sekali bahkan menjadi pendamping di desa, pendamping yang sangat teknis, pendamping satkernya dan seterusnya, tapi kabupaten terlewatkan. Padahal dana terbesar ada di sana. Jadi kalau satu kabupaten ada 400-an desa, katakanlah mereka mengelola per desa 1 miliar, hanya 400 miliar. Satu kabupaten bisa punya uang atau dana 2 triliun. Ini akan terabaikan. Itu maksud saya itu peringatan bagi kita semua, terutama teman-teman yang selama ini advokasi di APBD. Di APBD aja sebenarnya selama ini nyaris APBD provinsi tidak tertangani oleh teman-teman. Tiba-tiba sekarang masuk ke desa. Padahal APBD provinsi itu luar biasa besarnya uangnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
ini terkait dengan bagaimana kita memandang terhadap undang-undang desa. Satu sisi Pak Maizer cerita bahwa begitu susahnya undang-undang desa ini dilaksanakan dan kemudian pemerintah desa lalu menjadi satker. Mungkin betul, tetapi sisi yang lain masyarakat desa itu sebagian besar menurut saya yang saya lihat itu senang. Karena selama ini nyaris masyarakat itu bahkan ketika ada alokasi dana desa dari kabupaten itu, mereka pun sedikit yang tahu itu, sedikit yang dilibatkan dan seterusnya. Dan itu nggak ada aturan resminya, aturan tegasnya gitu. PP 72 tahun 2005 itu juga kira-kira tidak banyak masyarakat yang tahu. Satu, yang kedua juga tidak dilaksanakan dengan baik. Kan nggak ada kalau Anda melanggar punishmentnya apa, kalau Anda apalagi rewardnya nggak ada. Nah, undang-undang desa ini itu kira-kira dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan seterusnya itu memberikan penguatan tersendiri hak bagi masyarakat untuk kemudian mengontrol sekaligus mengambil manfaat dari penyelenggaraan desa, tata kelola pemerintahnya dan tata kelola keuangannya gitu. Dengan perspektif seperti itu memang agak berbeda dengan perspektif yang kalau Pak Maizer itu kira-kira perspektif dari penyelenggara desanya. Itu kayak kalau kita kemarin disebutkan dengan perdebatan kurikulum 13 di Kementerian Pendidikan itu jadi diskusi tentang kurikulum 2013 sebagai sebuah substansi gerakan perubahan dan seterusnya itu nyaris tidak terjadi, tapi penolakan itu lebih seperti ini. Saya sebagai guru merasa berat dalam pelaksanaannya, itu aja. Tetapi bahwa dorongan metodologi pengajaran yang kemudian harus lebih aktif dan seterusnya sebagai bagian dari konsekuensi menerima bayaran yang lebih banyak itu nggak terbicarakan sama sekali. Nah, mungkin agak sama dengan perbincangan kita bahwa memang pemerintah desa kemudian menjadi susah, itu betul ya. Menjadi tidak mudah. Yang dulunya itu uang misalnya alokasi dana desa, setiap desa ada yang 100, ada yang 200, 150 dan seterusnya, nyaris tidak terkontrol oleh masyarakat sama sekali. Kemudian sekarang masyarakat tetap nggak bisa mengontrol uang atau rupiah per rupiah, tetapi ada supra desa yang mengontrol, yang memeriksa. Nah, ini memang tidak mudah bagi pemerintah desa. Hanya memang tidak mudahnya lagi adalah kemudian kalau pemerintah di tingkat nasional hanya bisa memberikan punishment gitu. Sementara kalau ngajarin semuanya juga tidak mudah. Ini terjadi kalau Pak Maizer di Kementerian Desa. Tadi Pak Purwoko cerita soal training-training itu. Kebetulan saya adalah salah satu national trainer untuk Kementerian Desa itu. Nah, saya mau cerita sedikit ya bahwa gini loh, trainer-trainer ini itu melatih region-region, ada 7 region, lalu region nanti akan melatih provinsi, melatih kabupaten sampai di lokal desa dan atau pendamping desa dan pendamping lokal desa, ya. Tetapi dari segi konten, ya, perbincangan itu enggak tuntas sama sekali. Metodologinya dan seterusnya masih banyak lah, belum lagi kegaduhan-kegaduhan yang sekarang sedang terjadi di Makassar, di Medan ya, di beberapa tempat ada problem teknis dan seterusnya. Nah, kalau ini kan gap yang begitu besar ya antara cita-cita, antara idealitas dan dengan pelaksanaan di lapangan dengan para trainer dan seterusnya, itu gapnya sangat jauh. Apalagi kalau membayangkan dengan Kementerian Dalam Negeri tadi yang mau memberikan supporting pengetahuan soal menjadi pemungut pajak dan seterusnya, memang tidak mudah. Nah, saya kira memang saya sendiri belum tahu apa cara atau exit way-nya ya untuk kasus-kasus seperti itu. Satu sisi kita ingin pemerintah desa itu punya tanggung jawab ya, transparan, akuntabel ya, lalu asas manfaatnya dan seterusnya bisa kepada masyarakat desa. Tapi sisi yang lain mereka kesulitan bagaimana memenuhi itu. Karena memang ukuran-ukuran akuntabilitas, transparansi dan seterusnya itu lalu diterjemahkan menjadi ukuran-ukuran yang sangat detail dalam akuntansi, standar akuntansi itu. Hal demikian itu terjadi di NGO juga, Pak. Di LSM banyak sekali teman-teman sibuk ngurusi tanggung jawab ke donor itu soal rintik-rintik ukuran-ukuran kecil-kecil gitu. Misalnya ada, ya saya di NGO lama Pak tahu bagaimana sakitnya menghadapi donor.
gitu, betul. Jadi keuangan itu masya Allah nangis saya. Hal-hal yang sangat sederhana, kurang tanggal ya. Ada misalnya ada tanggal 17 lalu itu dipertanyakan loh, Mbak ini tanggal 17 apa 7 gitu. Lalu komunikasi dibilang, oh Mbak itu tanggal 17, itu tinggal narik tek satu aja, itu barang itu dikembalikan. Lengkapi dulu udah laporan keuangan itu menyiksa sekali. Nah, tapi sampai sekarang pun hubungan atau komunikasi antara LSM dan donornya urusan keuangan begitu nggak selesai sampai sekarang. Belum selesai sampai sekarang. Jadi itu rejim akuntansi itu sampai sekarang terjadi. Nah, itu yang juga sedang dilaksanakan oleh negara kepada desa. Itu harus dirombak itu. Rezim akuntansi itu sedih lah Pak. Jadi para LSM ini, Mas Rafiq ini saya kira waktunya akan lebih banyak untuk ngelapor entah kepada siapa keuangannya daripada membuat ini. Makanya dia akan menyuruh orang-orang untuk membuat itu. Dia nggak mau membuat, di samping juga kalau dia buat sendiri, ikut nulis, nggak dibayar juga dia. Nah, apa namanya? Saya kira itu aja dulu, masih banyak ya. Saya kira teman-teman masih banyak hal yang akan disampaikan juga. Dan itu kesedihan lah Pak, saya kira. Tapi maksud saya semangat besarnya itu harus tetap dihidupkan ya. Saya kira kita harus tetap optimis apapun yang ya memang perbaikan harus terjadi ya. Tapi ini saya kira semangatnya baik. Kalaupun nanti ada perbaikan atau revisi terhadap undang-undang desa boleh-boleh saja gitu. Dan anotasi ini menjadi salah satu cara yang sangat baik saya kira. Saya memberikan apresiasi yang baik pada teman-teman atas kerja ini gitu. Dan ini saya kira memberi semangat juga kepada kita semua untuk masuk ke persoalan desa ini lebih serius. Tetapi sekali lagi menurut saya jangan lupakan kabupaten atau kota, karena itu di sana uangnya jauh lebih banyak. Saya kira itu. Terima kasih. Mas Wahid tadi mencoba ngasih catatan sekaligus narasumber lagi ya, jadi nggak perlu ditanggapi juga oleh teman-teman yang lain. Nah, berkaitan dengan SID misalnya Sistem Informasi Desa, sebagai update saja bahwa kira-kira 4 bulan yang lalu Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mencoba menyusun standar pedoman standar layanan informasi desa, sedang difinalisasi. Dan saya dengar juga hari besok di Kabupaten Kebumen akan di-launching oleh Gubernur Jawa Tengah sistem informasi desa yang online. Ada 100 desa, minggu kemarin artinya 100 desa sudah bisa diisi secara online, baik dari mulai rencananya, data-data yang dia miliki, sampai laporan keuangannya. Laporan keuangan yang kemarin maksudnya. Kalau yang sekarang ya APBD perubahannya 2015 yang sudah masukkan dana desa juga sudah bisa kita simak. Mungkin Pak Dipo akan memberikan masukan juga untuk terutama ngomong tentang sistem informasi ini. Ya, silakan Pak. Sistem informasi, masalah IT dan keterbukaan informasi ada di dalam undang-undang itu ada beberapa pasal. Makanya memang tapi saya bolak-balik di sini memang dianotasi tidak. Saya nggak menemukan apakah ketika itu juga tidak menjadi bahan perdebatan di dalam proses penyusunan, tidak tahu. Tapi itu mungkin bisa nanti kalau memang ada. Kalau memang tidak ada ya anotasi ini kan merekam itu ya Mas, termasuk apa yang terjadi. Ketika waktu itu kurang ada pembicaraan ya tentu saja sulit untuk kita masuk di situ. Kemudian yang tadi sempat disinggung soal keterbukaan informasi. Memang undang-undang KIP sudah ada dan mestinya juga tidak ikut memperluas toh Mas ya, memperluas bahwa sangat banyak intervensi ke desa. Nah kalau kita concern terhadap pengawasan dari sisi dari bawah, nah, kan di dalam KIP itu publik sebenarnya yang berperan itu publik. Jadi tetap kami juga mengawal keterbukaan informasi dari sisi bawah. Jadi masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi seperti tujuan undang-undang KIP, yaitu terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan di dalam desa itu. Tentu prosesnya mungkin lewat entah musren, bangdes atau apa. Itu saya kira partisipasi itu di dalam prinsip-prinsip keterbukaan informasi memang harus dilakukan.
partisipasi, keterlibatan di dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa lewat permohonan informasi. Memang tadi Mas Rofik sempat mengatakan prosedur ya. Memang di dalam Undang-Undang KIP prosedurnya adalah 10.730. Tapi itu kalau tidak terbuka sebenarnya. Pemerintah terbuka ya begitu ada dimohon ya diberikan, selesai. Nggak harus sengketa. Nah, desa itu memang badan publik. Artinya itu dia terkena undang-undang KIP. Karena apa? Badan publik makin jelas sekarang menerima APBN. Dulu menerima APBD atau dana-dana alokasi juga. Dan dana dari masyarakat. Memang wajibnya badan publik adalah mempertanggungjawabkan, akuntabel terhadap publik. Antara lain transparan di dalam menyusun kebijakan, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk misalnya kalau ada pengadaan barang dan jasa, termasuk keuangan desa, itu memang harus diawasi. Antara lain mekanisme dengan permohonan informasi dari masyarakat. Kalau sudah terbuka, itu nggak ada sengketa, Mas. Selama ini ada sengketa adalah ketika badan publik, pemerintah tertutup terhadap informasi yang harusnya dibuka. Itu baru ada sengketa. Kalau tidak ditutup, itu nggak ada sengketa. Dan desa mestinya tidak yang ditutup, karena di dalam pasal 17 Undang-Undang kan hanya rahasia negara, rahasia kekayaan alam. Kalau dibuka itu akan mengganggu hankam nasional, dan itu mungkin di desa nggak ada, Mas. Hankam mana yang ada? Kemudian rahasia kekayaan alam yang barangkali mungkin kalau desa di daerah, kita juga, karena di Komisi Informasi pernah bicara soal ini juga, Mas. Pengertian desa di Jawa itu juga beda dengan Kalimantan. Kita kan desa itu jelas wilayahnya kecil, penduduk yang banyak. Tapi di Kalimantan Tengah, rekan kita ngomong, Mas, kalau desa di sana itu luas sekali penduduk. Itu ada kesulitan sendiri di dalam penerapan itu. Juga penduduknya sangat sedikit. Nah, bagaimana sistem pengawasan itu juga menjadi masalah yang pernah kami bicarakan. Tapi intinya adalah harus terbuka dan memberi partisipasi. Nah, kaitannya dengan anotasi ini memang saya lihat nggak disentuh ya. Tetapi ya bisa jadi karena waktu itu tidak dibicarakan. Nah, itu seperti tadi dikatakan pembicara sebelumnya bahwa Mas Purwoko ya, para pembahasnya nggak tahu IT ya nggak tahu juga. Tapi saya kira kan memiliki tenaga ahli ya, harus trennya harus mau nggak mau harus, karena nanti suatu saat penduduk desa itu juga harus melek IT, dan dia kan kalau IT itu Pak, nggak ada barrier ya, mau administratif mau apa, mau desa mau kampung. Sekarang kemarin saya main ke Tepus daerah Yogyakarta, gunung-gunung sana sudah mulai internet. Nah, dampaknya karena udah diincar orang, ada kabar akan ada jalan lintas selatan juga, di pinggir jalan itu harganya udah 3 juta per meter persegi tanah itu. Itu kan sudah luar biasa. Nah, tentunya nanti ini harus menjadi perhatian menurut saya itu IT ini, Mas, karena tujuan orang mendapat informasi itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan, undang-undang asasnya itu sejahtera, dan dia mengembangkan diri dan komunitas. Sehingga itu saya kira ini menurut saya juga perlu ada penekanan tadi, Mas. Saya sepakat. Cuma kalau anotasi ini kan memotret sekali lagi ya, bahwa ada beberapa pasal yang menyangkut terkait dengan IT, keterbukaan, transparansi, tapi kalau memang belum dibahas ya barangkali nanti di dalam permen-permen atau yang lebih teknis mungkin itu perlu diatur. Kaitannya juga tentang pemahaman masyarakat desa, pendidikan. Kalau dia nggak tahu IT, nggak bisa mengakses ya mungkin sulit. Tapi karena wilayah kecil di desa itu, misalnya mau mohon informasi ya datang juga bisa. Jadi datang langsung ke kelurahan atau ke kepala desa. Saya kira itu, Mas, pandangan saya. Terima kasih, Mas. Karenanya kemudian 5 menit pada masing-masing jika dibutuhkan 5 menit. Jika nggak butuhkan juga nggak apa-apa. Silakan Mas Bujo kalau mau ngasih tambahan. Terima kasih. Yang pertama mungkin kalau saya sih penting soal tadi melihat bahwa ada semangat yang self-governing community itu, sehingga persoalan implementasi undang-undang desa kemudian tidak hanya sebatas bagaimana kemudian desa mendapatkan uang, tetapi adalah bagaimana proses-proses berdesa tadi itu bisa dijalankan dengan baik. Tentu saja adalah
juga butuh kontribusi kita yang mungkin selama ini kita sudah punya banyak melakukan pendampingan di tingkatan grassroots. Itu saja mungkin yang perlu kita dorong untuk mengembangkan proses-proses berdesa yang lebih partisipatif, yang kemudian nanti akan ada kontrol yang lebih serius dari masyarakat, sehingga nanti akan ada proses engagement antara masyarakat di desa dengan pemerintahnya, sehingga dengan proses macam itu saya kira mungkin akan mengeliminir proses-proses intervensi yang dilakukan di tingkat supradesanya. Kemudian yang kedua juga adalah persoalan tentang ini, bahwa kalau kita lihat pembahasannya itu kan ya Pak Purwoko itu ya, kenapa kemudian bentuk BUMDes itu kan sebenarnya kan undang-undang ini semangatnya untuk meningkatkan derajat ekonomi di masyarakat di desa. Kalau kita lihat di pembahasannya itu kan macam-macam itu kan, sampai ada yang pernah studi banding sampai ke Cina sama ke Israel ya kalau tidak salah, untuk melihat bagaimana BUMDes di sana itu bisa memberikan kontribusi bagi nilai ekspor di suatu negaranya. Nah, itu semangat itu kan sebenarnya ada pada proses-proses pembahasan. Tapi yang kita lihat sekarang ini kan diimplementasinya, bahkan kita belum melihat bagaimana arsitektur besar soal pemberdayaan ekonominya itu seperti apa gitu ya. Itu masih belum kita lihat. Nah, itu mungkin penting nanti kita bisa jadikan perhatian di situ. Kemudian yang ketiga soal fakta dan kasus-kasus itu memang kita ketemu sama Pak Purwokonya telat itu, sehingga kita tidak bisa mengetahui secara persis kenapa Pak Mukoa misalnya bilang baru masuk ke Padang 13 cm, itu kita nggak tahu maksudnya. Jadi hanya dokumen itu yang menjelaskan masuk, kamu kan baru jadi orang Padang cuma 13 cm, kita nggak tahu artinya. Tapi barangkali dengan nanti mungkin seandainya dulu kita ketemu sama Pak Purwoko, itu ada fakta-fakta atau studi kasus yang bisa menjelaskan lebih gamblang kenapa ini bisa terjadi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di naskah akademiknya itu ya, konsep-konsep yang dirumuskan di naskah akademika sebenarnya berkaca atau berefleksi dari praktek-praktek pengalaman yang dilakukan selama ini. Tapi memang tidak per sektoral, tapi lebih sifatnya lebih umum. Yaitu beberapa sudah kita masukkan. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita tempatkan anotasi ini di ruang publik, akan semakin memperkaya gitu ya, kira-kira praktek-praktek pengalaman dan kasus-kasus yang kemudian nanti akan memberikan perspektif gitu kira-kira Pak Purwoko terhadap tema-tema tertentu yang kita bahas di anotasi ini. Mungkin dari saya begitu, Mas Purwoko. Mbak Tanti? Iya, tadi dari yang disampaikan oleh Pak Mensir dari Kementerian Desa dan juga beberapa tanggapan bahwa menurut saya inilah tantangan kita bersama untuk mencari semacam titik kompromi antara ruh dari Undang-Undang Desa yang tadi hibrid antara self-governing governing community, local self-government yang intinya adalah bagaimana desa membangun dengan diberikan tambahan sumber daya dengan tadi transparansi akuntabilitas yang memang itu juga ada dasarnya, dan juga ada situasi kondisi di lapangan yang kalau di pembahasan memang ada dua aliran, ada aliran yang pesimis termasuk Pak Rias Rashid, ngeri Pak, nanti kalau dikasih banyak duit kepala desa kawin lagi, misalnya seperti itu. Dengan ada yang memang optimis, karena yang sekali lagi itu juga ada dasarnya. Nah, mencari titik temunya yang bagaimana agar kemudian memang dana desa bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi desa, sehingga mereka juga bisa membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga dananya itu bisa dikelola secara akuntabel sesuai dengan desa, yang pas gitu, menentukan dosis yang pas, akuntabilitas yang pas untuk desa. Nah, ini yang memang kita ternyata belum punya resepnya, dan ini yang ke depan menjadi tantangan kita, karena saya sangat sepakat jangan kemudian perlakukan desa seperti satker sehingga dia menggunakan perangkat-perangkat yang
standarnya ya di level standar administrasi yang di level kabupaten desa, tapi esensi bahwa itu adalah dana publik sehingga dia perlu transparan dan akuntabel, itu jangan juga kita abaikan. Tapi itu tetap menjadi semangat, menjadi semangat yang harus mewarnai di dalam pengelolaan pembangunan desa ini. Dan dalam kondisi seperti itu, Pak Tiro mencoba ingin berkontribusi dengan menggagas yang disebut membangun desain akuntabilitas publik yang di level desa. Karena tadi masih belum ini ya, masih belum balance, yang kemudian sekarang banyak didorong adalah akuntabilitas administratif kepada supra desa. Tapi kemudian masih sangat sedikit yang mencoba menggagas bagaimana sebenarnya akuntabilitas publik di level desa. Nah, ini yang memang sedang coba didesain dan saat ini sedang masa persiapan untuk uji coba di Patiro Jeneponto di Sulawesi Selatan, dan harapan kami di Patiro ini juga bisa memberikan kontribusi bagaimana kita melihat bentuk lain akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga tadi beban-beban administratif yang dihadapi oleh kepala desa, perangkat desa itu juga tidak terlalu besar, bisa diminimalisir. Tapi di sisi lain esensi transparansi, akuntabilitas itu juga tetap terjaga.